Selamat malam, saya sampaikan salam sejahtera kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih aktivitas hari ini? Semoga tetap selalu sehat, fit, dan semangat untuk hari esok. Kita kembali lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang baru bergabung dan belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk klik like di laman Facebook kami, indonesiabelajar.id. Bersama saya, Cut Fitria di sini, dan setiap Kamis malam, sahabat pembelajar akan bersama kami di Live Talk with Oki. Live Talk with Oki mencangkup kehidupan kita sehari-hari, topiknya mulai dari kesehatan, keuangan, bisnis, dan banyak topik menarik lainnya. Tentunya kita sudah bersama dengan life coach kita. Beliau merupakan life planner AIA, trainer natural way of living, and professional walking instructor yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Idayanti Sudiro atau lebih akrab disapa Ibu Oki. Selamat malam Bu Oki. Ya, selamat malam. Gimana Selamat kabarnya malam. hari ini Bu? Setelah Baik, seharian beraktivitas? baik Ibu Mbak Cut ya panggilannya ya. Iya, salam kenal ya Bu Oki. Salam kenal. Oh sorry nih, saya sepertinya nggak terhubung. Saya izin sebentar ya. Oke, sahabat pembelajar, topik malam ini tentunya sangat dekat sekali, sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari yang ini kayaknya susah banget nih untuk kita terapin karena kadang ada aja kendalanya, hambatannya. Apalagi kita nih sebagai manusia biasa ya kadang suka mut-mutan untuk menerapkan hal yang satu ini. Malam hari ini kita akan bahas tuntas tentang cara mudah dan instan hidup sehat yang mana akan langsung disampaikan oleh Ibu Oki. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan untuk sahabat pembelajar yang ingin interaksi dengan Bu Oki, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab dipersilahkan oleh kami untuk interaksi dengan Bu Oki. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Bu Oki di @idayantisudiro. Oke sahabat pembelajar, kita langsung aja beranjak ke bahas tuntas tentang cara mudah dan instan hidup sehat. Silahkan Bu Oki. Iya Mbak Cut, selamat malam teman-teman semuanya ya yang hadir di sini. Kita akan ngobrol nih tentang hidup sehat ya. Boleh nggak nih kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mbak Cut juga? Ya, ngobrol dulu karena nih orangnya kan pada nggak buka kamera ya. Mungkin di sini ada Pak Bambang yang kebetulan buka kamera. Di sini juga ada Mbak Cut. Saya pengen ngobrol dulu ya sama Mbak Cut. Kalau menurut Mbak Cut, hidup sehat itu apa? Aduh langsung gugup ya Bu ditanya Bu Oki. Karena jujur aja kan aku umur-umur segini ya Bu, masih Ah, suka-sukanya begadang nonton Netflix. Jadi Oke, nonton Netflix ya sampai sampai nggak tahu kadang-kadang jamnya ya Mbak. iya Bu, ya gitu deh Bu. Jadi definisi hidup sehat sih menurutku tidur 8 jam, terus olahraga Mhm. seminggu 2 kali sih itu menurutku itu udah rasanya fit. Dan makan buah pepaya setiap hari sih Bu, supaya lancar. Oke, terima kasih nih dari seorang anak muda ya, Mbak Cut ya. Nah, kebetulan di sini ada Pak Bambang. Boleh nggak sih saya dengar kalau menurut Pak Bambang hidup sehat itu apa? Belum dibuka nih mic-nya nih Pak Bambang. Nanti habis ini ke Pak Haruno ya. Mungkin sambil menunggu ya Pak Bambang persiapan. Mungkin dengan Pak Haruno dulu boleh. Halo, malam. Selamat malam. Gimana Pak Haruno? Kalau menurut Pak Haruno, hidup sehat itu apa? Hidup sehat menurut saya ya, seusia saya Mhm. itu saya masih bisa melakukan
segala sesuatunya sendiri, masih bisa berolahraga tiap hari, bisa tidur dengan baik, itulah sehat menurut saya. Itulah sehat ya menurut Pak Ya. Haruno ya. Nah, Dan itu kan kebetulan juga akibatnya nih Pak. saya itu jarang sekali sakit, ya. Dan Alhamdulillah ya. jarang minum obat kimia. Jarang minum obat kimia. Waduh, ini sebagai contoh nih Pak Haruno. Nah, tadi apa yang Pak Haruno katakan itu sebagai sebuah akibat nih Pak Haruno ya. Saya bisa ini sendiri ya, bisa bangun, saya bisa melakukan aktivitas. Nah, tapi kalau saya tanya nih, cara menjaga kesehatannya. Bisa Pak Haruno sebutkan? Ya, 2 cara atau 3 menjaga hal. Kesehatannya, ya 1, paling tidak 1 minggu itu olahraga 3 kali. 3 kali. Minimal. Sip. Rutin. Terus ada juga saya ada senam pernafasan. Mungkin suatu saat perlu itu di Indonesia Belajar, Bu, BEP. Namanya BEP ya? Ya. Oke. Pak Haruno nanti bisa sharing ya berarti ya, Pak? Ya. Nanti Bapak juga bisa sharing ya? Ya. Tentang ini ya? Ya. Oke, baik. Terus apa lagi? Makanan gimana, Pak? Makanan sampai saat ini saya tuh nggak ada yang pantang. Tapi ya semua saya bisa makan, tapi ya sekedar apa ya, tombol kangen gitu aja. Ya. Secukupnya gitu ya, Pak? Secukupnya aja. Kalau zaman dulu makan durian bisa 2, ya sekarang 1 butir aja, 1-2 butir aja, bukan 1 buah. Ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Haruno sharingnya. Nah, sekarang mungkin saya ke Pak Bambang ya. Pak Bambang sudah siap mungkin menjawab ya Pak Bambang. Iya Pak. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam teman-teman. Ya, nah Pak Bambang, gimana kalau dari Pak Bambang? Senang olahraga saya itu. Olahraga mulai SMP itu jalan lari, olahraga apapun tiap hari, tanpa olahraga saya itu nggak enak, pasti berolahraga. Tapi berhubung saya itu kendalanya umur 30 kena stroke karena saya remaja itu mesti ya senang suka-suka itu minum saya. Jadi darah tinggi. Jadi bukan karena penyakit, dibuat saya sendiri karena minum. Oke. Nah itu jadi umur 30 tapi stroke tapi ringan. Hanya pendarahan otak tapi tidak sampai fatal gitu. Tapi setelah itu saya tetap berolahraga terus. Pernapasan apapun, jadi kelihatan di muka ini tidak sakit, jadi seperti orang sehat. Jadi pernah stroke, tapi saya tetap berolahraga sampai hari ini 65 tahun saya tetap berolahraga terus. Kalau pantangan makan memang saya lemah-lemah tidak makan. Saya itu ya yang sayur-sayur itu yang saya makan. Kolesterol enggak kena kolesterol. Jadi makannya juga kebanyakan sayur-sayur ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini ada perwakilan nih, yang satu dari Mbak Cut tadi ya, mewakili generasi muda, yang satu lagi udah manula istilahnya gitu ya. Nah, memang kalau untuk sehat itu kebanyakan orang berpikir tentang fisik ya. Kebanyakan orang akan mikir apa ya yang berhubungan sama fisik dalam arti apa? Makanan ya. Kemudian tadi tidak minum ya kata Pak Bambang, kemudian olahraga tadi kata Pak Haruno ya. Nah, tapi ternyata ada hal-hal juga yang menarik nih teman-teman. Ada hal yang ternyata menurut Bapak kedokteran modern ya, kesehatan itu harus dipandang sebagai sesuatu yang lengkap, yaitu kesehatan holistik. Artinya kesehatan yang mencakup spiritual, mencakup emosi, mencakup mental dan juga fisik ya. Nah, jadi ada 4 hal nih yang akan kita bicarakan pada malam hari ini ya. Izinkan saya mau share screen. Mbak Cut,
saya belum boleh share screen nih, bisa ditolong? Sudah, Boki? Sudah ya? Oke, baik. Nah, saya akan share screen sekalian ya. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Saya perkenalan dulu sedikit ya. Jadi saya sehari-hari adalah life planner dan agent vitality dari Agent Vitality Champion dari AIA. Jadi saya adalah seorang agent asuransi dari AIA. Dan saya juga pembicara seputar kesehatan holistik, yaitu kesehatan yang mencakup fisik, emosi, mental, dan spiritual, dan juga dengan hati. Nah, di sini saya juga merupakan bagian dari trainer dari Natural Way of Living yang dahulu kita kenal dengan Padma Jaya. Ya. Kemudian saya juga Certified Life and Wellness Coach serta Erickson Professional Coach. Nah, inilah yang melengkapi saya sebagai trainer. Karena kalau trainer itu adalah mengajari gitu ya, tentang sesuatu yang mungkin saya tahu lebih dulu kepada teman-teman. Tetapi kalau coaching itu lebih ke arah saya dengan pihak lain itu adalah setara. Dan kemudian kita juga meningkatkan kemampuan maksimal dari seseorang itu lewat coaching. Dan yang terakhir, saya adalah trainer dari Rahasia Berjalan Alami. Saya adalah seorang profesional walking instructor. Nah, mengenai ini nanti akan saya singgung sedikit juga ya, karena tema hari ini adalah cara mudah dan instan untuk sehat. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan soal kesehatan holistik nih teman-teman. Jadi ternyata menurut Ibnu Sina, seorang filsuf dan dokter Islam ternama, juga penulis banyak buku serta dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern, menyimpulkan bahwa kekuatan imunitas seseorang manusia tergantung dari 4 faktor, yaitu spiritual, mental, emosional, dan fisikal. Ya. Jadi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa tubuh fisik, pikiran, emosi atau stres, pikiran bawah sadar, mental, dan spiritual, semuanya saling mempengaruhi. Jadi ketika tubuh fisik kita sakit, maka emosi kita juga relatif akan lebih meninggi. Ya. Kemudian kalau lama-kelamaan kita tidak bisa mendapatkan solusi dari emosi atau stres kita, maka mental kita juga biasanya akan down. Dan kemudian spiritual kita itu juga dan sebagainya. Tetapi juga sebaliknya. Jika arah emosi dulu nih, jadi bukan ke arah tubuh fisik, sering merasakan hal-hal negatif dalam diri kita. Emosi itu bisa berupa marah, bisa berupa benci, bisa berupa takut, ya, bisa berupa khawatir. Dan terus-menerus kita mengalami itu, suatu saat bisa juga itu pengaruh ke tubuh fisik kita. Ya, bahkan bukan suatu saat, kalau kita sekarang berpikir ya tentang hal-hal yang sehari-hari aja. Misalnya ketika kita bekerja, kemudian kita diminta untuk menyelesaikan satu pekerjaan dan sudah mendekati deadline, tetapi kita belum selesai. Nah, apa yang terjadi? Kadang kita bisa sakit perut, ya, kita bisa ke toilet terus, dan kemudian bisa juga kita mahnya kambuh dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu sadari bahwa semuanya ini saling mempengaruhi. Ya, nah. Tapi ada juga orang-orang, sebagian orang yang mengatakan bahwa sebetulnya pikiran kitalah yang membuat itu semuanya. Jadi tergantung apa yang kita pikir. Ya, makanya ada beberapa kalimat-kalimat ya yang menegaskan tentang ini. Jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu sendiri, kamu bisa mengendalikan apapun. Nih kata Nitin Namdeo. Ya, jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain akan melakukannya.
Jadi kalau kita misalnya dikatakan, memang nih Pak Bambang kan orangnya sakit-sakitan, Pak Bambang nggak bisa apa-apa. Nih kalau seseorang ya mengatakan seperti itu dan kita tidak kuat dan kita tidak mengendalikan pikiran kita sendiri dan kita bilang bahwa enggak, saya sehat kok. Walaupun saya pernah stroke, saya bisa kok menjalani kehidupan ini dengan normal, bahkan saya lebih sehat daripada orang lain. Bahkan ketika saya jalan pagi pun saya bisa mengalahkan orang lain yang katanya sehat, ya. Jadi dalam hal ini kita juga perlu sekali mengendalikan pikiran kita, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi, pikiran adalah yang terbesar dari semua kekuatan manusia. Kendalikan pikiran dan Anda akan mengendalikan tubuh, kata Griffin J. Ya. Nah, di sini teman-teman banyak sekali di luar sana yang membahas tentang kekuatan pikiran itu. Artinya kalau kita memang bilang bahwa kita sehat, kita akan sehat. Kalau kita bilang bahwa kita memang sakitnya nih berat, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu nih apakah saya bisa sembuh atau enggak. Sepertinya obatnya nih kayaknya nggak ada. Dan itu akan membuat down. Ya, nah banyak sekali orang yang mengatakan demikian. Jadi pikiran ini juga merupakan satu hal yang perlu kita carikan jalan keluar. Kita perlu kelola pikiran kita. Ya. Nah, dalam hal ini kita juga sekarang lihat nih teman-teman. Kalau kita itu makannya tidak sehat, ya, kurang olahraga, badannya sering lelah, lalu kita susah tidur. Kalau susah tidur, biasanya mood dan emosi tidak stabil. Coba perhatikan. Ya, ketika kita tidurnya nggak benar, pasti mood dan emosi kita tidak stabil. Dan saat itu, kalau kita sedang dalam pekerjaan kita sulit konsentrasi dan mengambil keputusan. Ya, ketika kita mood dan emosi tidak stabil, mungkin kita dijauhi oleh lingkungan kita, karena kita sering marah-marah atau sering mengatakan hal-hal negatif dengan orang lain, ya, sehingga kita tidak disenangi oleh lingkungan kita. Kemudian kita menjadi khawatir, kita jadi takut, dan kemudian kita juga ada rasa bersalah. Aduh, jangan-jangan saya ini memang saya ini orang yang nggak menyenangkan ya. Aduh, rasanya kok saya mungkin salah ya sama orang itu sehingga saya kok dijauhi, ya. Dan kemudian kita bisa berkembang lagi menjadi tidak memahami orang lain, menarik diri dari orang lain. Kemudian juga ada gairah seks kita akan berkurang, apalagi bila seseorang itu sudah berkeluarga, ya. Sehingga hubungan suami istri tidak harmonis. Lalu nafsu makan kita juga jadinya berkurang lagi. Dari tadi makan tidak sehat, kita kemudian jadi nafsu makannya berkurang, ya. Dan kita tidak berdoa atau meditasi. Nah, kalau ini semuanya kita lakukan, kita menjadi orang yang lesu. Kita menjadi orang yang tidak sehat, tidak bergairah, dan kemudian makin lama yang terjadi makin apa? Makin jelek dan kemudian makin jelek. Ya, jadi teman-teman coba yuk sambil kita santai, ya, sambil kita lihat dari sini, dari apa yang diungkapkan ini, ada nggak kita salah satunya di situ? Ya, nah semuanya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, makanya kalau saya bisa katakan bahwa kita bertanggung jawab untuk kesehatan diri kita dan kita juga bertanggung jawab untuk lingkungan kita. Artinya kalau kita sudah bersuami atau beristri, kita juga bertanggung jawab terhadap suami dan istri kita, juga anak-anak kita. Makanya kita harus jadi orang yang sehat. Makanya menjaga kesehatan itu perlu dilakukan. Ya. Nah, hal-hal yang mendukung kesehatan. Tadi ya, judulnya adalah instan dan juga mudah. Ya. Sebetulnya sehari-hari itu senyum. Senyum itu sesuatu yang pasti kita bisa lakukan, tidak perlu membayar, tidak perlu belajar. Ya, senyum pokoknya bibirnya ditarik kiri kanan, ya, tarik kiri kanan dan kemudian senyum. Konon senyum itu menghasilkan
hormon-hormon yang bermanfaat untuk tubuh kita sehingga membuat dia bahagia. Ya, ada hormon endorfin terbentuk sehingga kita lebih cenderung akan lebih mudah bahagia. Nah, senyum ini awalnya, coba ya teman-teman berpikir sendiri ya, saya ini orang yang sering senyum nggak sih? Ya, kalau kita ternyata sekarang ini merasa bahwa kita kurang senyum, ya, kita ini jarang senyum, gak apa-apa teman-teman, langsung mulai hari ini juga belajar senyum. Belajar senyum dari awalnya, senyum tuh ya bibirnya ditarik kiri dan kanan. Ternyata tubuh kita itu juga tidak bisa loh mengetahui kita ini senyumnya beneran atau enggak. Pokoknya kalau senyum, ya langsung tubuhnya jadi rileks, langsung terbentuk juga hormon-hormon yang positif. Nah, tapi hari ini kita nanti akan belajar senyum yang bisa berdampak lebih luar biasa adalah senyum dari hati. Ya, nanti kita akan masuk ke sana. Kemudian yang kedua, teman-teman, tubuh santai, tidak tegang. Nah, sambil rasakan sendiri. Ini teman-teman lagi dengerin Zoom ya, tubuhnya tegang nggak? Apa kemudian kepalanya ke depan nggak? Saking ngeliat layar di Zoom, kepalanya ke depan gitu. Nah, itu lama-lama bisa menegang ya. Coba yuk kepalanya disantaikan. Jadi sambil lihat layar santai sehingga tubuhnya benar-benar jadi lebih santai dan tidak tegang ya. Bahu gimana? Wah, bahunya juga rasanya kok tegang, boleh digerak-gerakan. Ya, jadi sehari-hari tubuhnya itu juga boleh digerak-gerakan supaya bisa lebih santai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada hal juga yang menarik teman-teman. Ternyata postur tubuh yang baik mendukung loh kesehatan kita. Postur tubuh yang baik itu gimana? Postur tubuh yang paling tidak ya cukup tegak, ya. Bahunya kalau ada miring sebelah, nah itu mulai menunjukkan tuh bahwa postur tubuhnya kurang baik, ya. Atau pinggulnya juga sering miring, itu juga menunjukkan postur tubuhnya tidak baik, ya. Dan kemudian ada lagi teman-teman, ketika kita sering kepalanya begini atau ketika kita sering lihat gadget, ya, lama-lama kita membungkuk. Awas bahwa membungkuk pun menunjukkan postur tubuh yang tidak baik, ya. Nah, di sini kita sekarang mulai ingat-ingat lagi sambil dengerin ini, sambil koreksi diri ya. Saya senyum enggak? Tubuh saya santai enggak? Postur tubuh saya sehari-hari bagus enggak? Ya. Dan makan dan minum yang sehat. Makan artinya kalau yang cukup banyak minyak-minyak ya, cukup banyak jeroan misalnya yang tidak pada tempatnya ya, yang sangat banyak, itu akan membahayakan tubuh kita juga. Termasuk minuman. Kita bukan berpikir cuma cairan ya, yang penting air, bentuknya cairan lah. Mau Sprite ya, mau minum sirup ya, mau minum apalagi lah minuman-minuman manis lainnya. Kita udah merasa cukup. Ternyata minum sehat itu bukan itu. Minum sehat adalah banyak air putih. Dan secara umum memang ada orang yang kesehatan tertentu mungkin minumnya harus lebih ditaker ya. Misalnya kalau ada orang yang ginjalnya bermasalah, mungkin minumnya tidak boleh 2 liter, harus dikurangi sedikit atau gimana, itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Tapi secara umum kita katakan minum 2 liter. Kemudian berolahraga. Ini kebetulan nih Pak Haruno dan Pak Bambang yang tadi saya ngobrol adalah orang yang suka berolahraga. Teman-teman di sini mungkin aja ada yang tidak berolahraga. Ya kita bilang ya udahlah, memang saya gini kok, memang saya nggak bisa seneng olahraga, gimana ya katanya gitu. Nah, ini harus kita usahakan ya teman-teman. Kalau kita memang mau hidup lebih sehat dan maunya hidup sehat sampai tua, kita perlu berolahraga dan kena sinar matahari. Ya. Dan kemudian yang keenam, memanfaatkan energi alam atau energi ilahi. Ini termasuk ya sinar matahari ya. Kan orang sering mengatakan bahwa
kita perlu berjemur, ada yang mengatakan 15 menit, 30 menit ya. Kita kalau pendapat orang kadang-kadang para ahli ini ada yang dokter-dokter pun berpendapat agak beda dikit, ya kita cari tengah-tengahnya lah ya. Paling tidak kita sekitar 15 sampai 30 menit di bawah sinar matahari pagi. Dan yang keenam, memanfaatkan energi alam. Ini yang hari ini kita akan pelajari ya, kita akan cari tahu, dapat wawasan baru dan teman-teman juga bisa belajar. Yang ketujuh, istirahat yang cukup. Kalau selama ini teman-teman adalah orang yang tidurnya kurang dari 8 jam atau paling tidak 7 jam dan tidurnya itu lebih dari jam 11 malam misalnya, itu cukup mengindikasikan bahwa itu hidup yang tidak sehat ya. Memang anak-anak zaman sekarang, kebetulan saya juga punya anak yang masih muda ya, mungkin ya kalau sama Mbak Cut mungkin lebih tua Mbak Cut, tapi sekitar 20-an ya, 20-an umurnya. Saat itu anak-anak sekarang bilang, ya orang-orang lain juga gitu kok. Orang-orang lain juga tidurnya kurang, orang-orang lain juga tidurnya malam. Nah, ini kembali lagi kepada pilihan kita. Kita sayang nggak sama tubuh kita dan maunya sehatnya cuman sampai usia 45 tahun atau 50 tahun atau mau lebih tua kayak Pak Bambang sama Pak Horono dengan masih lebih sehat ya, itu pilihan kita. Kemudian ternyata hubungan yang baik dengan keluarga dan sosial itu juga mendukung kesehatan. Karena kalau hubungannya baik berarti kita bahagia, itu akan lebih sehat. Dan berpikir, mendengar, berkata, kelebihan nih kata mendengar ya, hal yang positif. Jadi kalau kita suka sebutkan saya sehat, ya, saya sehat, saya bahagia, saya bersyukur. Nah, ini akan membuat kita memang benar-benar sehat. Karena ketika kita saya ini memang kurang sehat ya. Ketika postur tubuh kita mulai mendukung itu dengan perkataan kita, jadi postur tubuhnya udah gini, kemudian kata-katanya juga nggak positif ya, memang akan membuat tubuh kita menjadi kurang sehat ya. Ini tentu secara umum ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang paling penting, kebiasaan kita. Tentu nggak dengan sekali mengatakan bahwa ya memang saya kurang sehat, sekali langsung kita nggak sehat, enggak. Tetapi kalau itu jadi kebiasaan kita, nah itulah yang memang mendukung kita untuk menjadi tidak sehat. Dan awali dan akhiri hari dengan berdoa. Inilah kekuatan dari spiritual kita, hubungan kita kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman, semuanya ini mendukung. Jadi coba lihat ya, pasti ada beberapa hal yang belum sempat tercantum, tetapi 1 sampai dengan 10 ini cukup mewakili banyak unsur ya untuk menjadi sehat. Ya, coba awas apa yang kita kurang. Ya, mungkin kita bisa perbaiki mulai dari sekarang. Ya, dan berhubungan dengan ini teman-teman, nomor 6, memanfaatkan energi alam atau energi ilahi. Teman-teman, kalau ada yang belum pernah dengar tentang kelas gratis ya, self healing dengan Reiki Tummo untuk sehat dan bahagia oleh Irmansyah Effendi, boleh nih difoto ya, atau boleh dilihat, nanti teman-teman tinggal cari sendiri ya, YouTube-nya self healing dengan Reiki Tummo untuk sehat dan bahagia. Di sini kita memanfaatkan energi ilahi untuk menyembuhkan dan untuk memberikan energi ke dalam tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya, untuk juga memperbaiki organ-organ tubuh kita yang kurang baik dengan memanfaatkan energi ilahi dan juga energi alam semesta tentunya ya. Nah, di sini teman-teman silahkan nanti pelajari. Waktunya kira-kira sekitar 2 jam ya. Di sini ada tulisannya nih 2 jam 39 menit ya. Kira-kira teman-teman harus mendengarkan sekitar 2 jaman. Ya mungkin ada pembukaannya tuh berkurang dikit ya. 2 jaman lah. Teman-teman langsung bisa melakukan penyaluran energi. Ya, menarik bukan? Jadi pada hari ini saya mau sharing ini ya teman-teman ya. Silahkan
tonton YouTube-nya dan dapatkan kelas gratis untuk menyalurkan energi dengan Reiki Tumo. Nah, kenapa sih kok saya mau mengenalkan tentang Reiki Tumo ini? Ya, ternyata Reiki Tumo ini banyak manfaatnya dan berkaitan dengan apa yang tadi saya ungkapkan, ya, tentang hal-hal yang mendukung untuk kesehatan. Yaitu di Reiki Tumo ada pembukaan cakra dan jalur energi. Cakra itu apa? Ini bukan hal-hal yang bertentangan ya dengan agama kita. Oh, cakra ini jangan-jangan sesuatu yang aneh. Bukan. Cakra itu adalah pintu masuk energi di dalam tubuh kita. Ya. Jadi pintu masuk energi ke dalam tubuh kita. Apakah kita sendiri orang yang tubuh kita tuh punya energi? Iya, pastinya. Dari mana? Dari energi alam, ya, dari energi ilahi, yang mana semuanya ini akan mendukung tubuh kita untuk dapat beraktivitas dan juga menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, di sini ada pembukaan cakra dan jalur energi pada saat mendengarkan YouTube tadi, ya. Jadi ada sebuah attunement di sana. Kemudian ada penyelarasan dengan alam semesta. Sehingga apa yang terjadi teman-teman ketika kita sudah menerima ya pembukaan cakra dan jalur energi ini, teman-teman nanti tinggal merasakan lewat jari tangannya ya. Nanti ya setelah paparan ini selesai kita akan semuanya akan mencoba tentang ini. Dan niat. Jadi yang penting cuman apa? Setelah mendapatkan pembukaan cakra dan jalur energi itu cuma tinggal niat menyalurkan energi. Lalu ada santai, senyum, dan pasrah. Jadi energi Reiki Tumo ini sangat menarik karena dia hanya bisa disalurkan kalau kita santai, senyum, dan pasrah. Kalau kita cemberut gimana? Nanti Pak Bambang cerita ya. Coba nanti Pak Bambang akan cerita karena kebetulan Pak Bambang juga sebagai praktisi dari Reiki Tumo ya. Kalau kita nggak senyum, apa yang terjadi dengan energinya? Ketika kita nggak santai, apa yang terjadi dengan energinya? Ya. Dan kemudian di sini ada unsur energi ilahi dan juga ada tentang hati. Hati sebagai pusat perasaan kita, ya, sebagai pusat hubungan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang mempengaruhi tubuh fisik, pikiran, emosi, dan spiritual kita. Ya, jadi menarik ya teman-teman. Tadi sehubungan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina, bahwa ternyata kesehatan holistik adalah mencakup tubuh fisik, emosi, mental, dan juga spiritual. Di Reiki Tumo ini ada semuanya, ya. Tetapi tentu ada hal-hal yang tidak ada di sini. Misalnya apa? Apakah kalau sudah Reiki Tumo jadi nggak usah olahraga? Loh ya tetap. Ya, tetap harus olahraga karena tetap harus butuh berkeringat dan jantung memacu lebih cepat. Apakah nggak butuh matahari? Tetap butuh matahari. Ya, ini sebagai satu unsur lagi yang membuat kita menjadi semakin sehat. Jadi dilengkapi oleh hal-hal lain ya yang tadi sudah diuraikan oleh saya. Nah, kalau teman-teman mau misalnya, saya pengen belajar buku dulu nih, boleh ya, pemesanannya ada WA dari Ibu Endah ya. Ini Ibu Endah yang teman-teman juga tadi pada saat mendaftar ke acara ini dengan Ibu Endah, silahkan bisa pesan bukunya di sini. Ya, tapi kalau saran saya, habis baca bukunya, dengerin YouTube, itu akan lebih mudah untuk dimengerti ya teman-teman ya. Nah kemudian satu lagi tadi tentang santai, senyum, dan pasrah. Ya, ini adalah bagian dari diri kita yang membuat kita bisa anteng, bisa tenang. Ya, seperti gambar di sini teman-teman. Ya, kalau kita lihat nih wajahnya, apakah wajah orang yang gerasa gerusu atau wajah yang tenang? Tentu tenang ya. Nah, dilihat, ini kita ada unsur santainya, ada unsur senyum, dan ada unsur pasrah. Nanti pada saat kita belajar Reiki Tumo, kita juga akan diajari tentang bagaimana
bermeditasi dengan hati. Ya, nah di sini kita akan dapat ketenangan. Nah, manfaat dari Reiki Tummo itu yang tingkat 1 adalah maaf mungkin bisa di-mute ya. Kalau masih ada yang dibuka. Tingkat 1 kita merasakan dan menyalurkan energi kepada diri sendiri, kepada orang lain, bahkan juga kepada makhluk hidup lainnya. Bisa ke binatang peliharaan, bisa juga ke tanaman ya. Kemudian yang kedua, penyembuhan tadi ya, menyalurkan berkaitan dengan penyembuhan diri sendiri dengan Reiki, menyembuhkan orang lain, penyembuhan jarak jauh tingkat dasar. Jadi kita juga bisa menyembuhkan secara jarak jauh ya. Kemudian ada keseimbangan cakra. Jadi cakra itu apa sih? Cakra adalah pintu masuk energi di dalam tubuh kita. Cakra kita itu ada 7, ada cakra mahkota ya, ada cakra ajna di sekitar di antara kedua alis, ada cakra tenggorokan, ada cakra jantung, ya, ada cakra pusar, ada cakra seks, ada cakra dasar. Nah, cakra-cakra ini adalah pintu masuk energi di dalam tubuh kita, sehingga organ-organ sekitar cakra itu menjadi lebih sehat. Nah, contoh ketika sebuah cakra tidak seimbang, ya, misalnya orang yang cakra apa ya? Contohnya misalnya cakra jantungnya terlalu kecil, maka dia orangnya tidak terlalu bisa dengan baik, ya, kasih sayang dan sebagainya itu menjadi tanda kutip berkurang, ya. Kemudian cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan seseorang yang misalnya ini berkaitan ya juga dengan kotoran-kotoran nih teman-teman. Jadi cakra tenggorokan misalnya seseorang yang suka marah ya, suka mengeluarkan kata-kata negatif gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan cakra ini apa? Cakranya menjadi kotor. Ya. Nah, di sini cakra-cakra ini ketika kita bersihkan, maka organ-organ di sekitarnya bisa menjadi bersih dan emosi yang terkait dengan cakranya juga menjadi bersih. Ya. Kemudian yang nomor 6 adalah meditasi. Meditasi Reiki, kita bisa bermeditasi untuk memberikan ketenangan, kedamaian untuk diri sendiri. Dan ada grounding, teman-teman. Apa itu grounding? Grounding ini juga cukup diminati ya oleh banyak orang, teman-teman ya. Nah, ini grounding. Grounding adalah ketika kita duduk tenang ya. Awalnya kita mendapatkan energi ilahi dari atas memasuki cakra mahkota kita. Kemudian ketika dia masuk ke dalam cakra mahkota, turun lebih dalam lagi, masuk ke cakra ajna, sehingga kotoran-kotoran keluar. Ya, kemudian energi ilahi masuk dari atas, turun lagi sampai ke cakra tenggorokan, membersihkan ya, ketika dia masuk nih membersihkan membersihkan jalur energi utama, dan kemudian membersihkan cakra tenggorokan, mengeluarkan kotoran-kotoran melalui cakra tenggorokan. Ya, turun lagi dari atas sampai ketinggian cakra jantung, keluar melalui cakra jantung, ya, mengeluarkan kotoran-kotoran, dan terus teman-teman dari atas sampai ke bawah. Dari cakra mahkota sampai ke cakra dasar, ya. Dan kemudian ketika kita turun dari cakra dasar turun ya ke bumi, dari telapak kaki juga energinya turun ke bumi. Energi bumi ini membalas, ya. Energi bumi membalas dan dari bawah naik lagi sampai ke atas dari cakra mahkota kita. Dan akhirnya terus ya, dari cakra mahkota dia akhirnya mengelilingi diri kita. Sehingga tubuh kita ini
Ada energi ilahi, juga ada energi dari bumi. Dan berpusat di hati kita. Kemudian memancar ke semua arah. Ya. Nah, manfaatnya apa? Memperbaiki, membersihkan sel-sel tubuh dari energi negatif dan penyakit, membersihkan dan mengaktifkan cakra-cakra utama, memperkuat perlindungan psikis, terhubung lebih baik dengan energi ilahi sehingga menunjang kehidupan spiritualitas kita, terhubung lebih baik dengan energi bumi sehingga menunjang kemakmuran, menyeimbangkan kehidupan spiritual dan duniawi kita ya. Bagaimanapun kita masih hidup di dunia, kita juga perlu kehidupan duniawi yang baik ya, kemakmuran, tapi kita juga tidak melupakan hal-hal spiritual. Dan juga ketujuh, ini biasanya didapatkan untuk orang-orang yang sudah ikut Reiki 2, meratakan kelebihan energi panas dan atau kundalini yang menumpuk di satu bagian tubuh. Nah, inilah yang didapatkan dari sebuah teknik grounding, teman-teman. Ini sangat menarik, teman-teman juga kalau mau baca, teman-teman bisa baca di buku Reiki Tumo yang tadi. Nah, manfaat Reiki Tumo yang tingkat 2, penyaluran energi dan penyembuhan tingkat lanjut, pengaktifan kundalini secara instan ya dan aman, kemudian tetap penyembuhan jarak jauh tetapi lebih baik lagi. Kita juga bisa membersihkan benda, membersihkan ruangan dari semua energi-energi negatif ya, dengan mengandalkan apa sih? Mengandalkan energi ilahi ya. Tentu energi ilahi tadi didapat lewat hati dan kemudian kita juga perlu senyum dan santai ya. Kemudian juga meningkatkan energi dari tubuh kita. Kemudian tingkat 3A ya, kita bisa menyalurkan penyembuhan massal ya, artinya menyalurkan ke banyak sasaran. Kita juga bisa memprogram benda menjadi saluran energi aktif. Kita juga mengembangkan 7 cakra utama. Jadi 7 cakra utama itu akan dikembangkan lewat Reiki Tumo tingkat 3. Sedangkan yang tingkat 1, cakra apa saja yang dikembangkan, cakra apa saja yang dibuka, tingkat 1 barulah membuka cakra mahkota dan cakra jantung. Tingkat 2 membuka cakra atsna dan kemudian tingkat 3 baru seluruh cakra. Dan kemudian ada tahapan lebih lanjut dari teknik Tumo atau teknik Kundalini serta mendapatkan attunement Shinchi cakra ke-8. Nah, kalau ini Bapak Ibu harus mendapatkannya lewat loka karya Bapak Ibu ya. Sedangkan yang tadi tingkat 1 Bapak Ibu bisa dapatkan lewat YouTube. Nah, kita sekarang lihat nih. Kalau tadi saya katakan ya, di Reiki Tumo juga ada tentang hati. Hati sebagai pusat ketenangan, sebagai pusat perasaan, sebagai pusat kedamaian sejati, dan pusat hubungan kita kepada Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Inilah yang akan kita aktifkan. Ya, nanti teman-teman lewat meditasi hati, teman-teman nanti akan merasakan tenang, damai, dan ringan. Nah, karena waktunya tidak cukup ya teman-teman untuk membahas dengan cukup panjang, saya ajak teman-teman untuk nonton YouTube-nya karena pernah dibahas di Indonesia Belajar dengan Idayanti Sudiro juga, yaitu tentang kotoran-kotoran hati. Ya, kotoran-kotoran hati, ada kotoran hati 1, kotoran hati 2. Di kotoran hati 2 kita akan langsung lebih lanjut mengenal hati dan juga nanti merasakan bagaimana caranya, bagaimana rasanya ketika memakai hati, yaitu kita menjadi lebih tenang dan juga lebih damai. Ya, nah di sini latihan hatinya, nanti teman-teman silahkan masuk ke YouTube-nya. Ya, nah ringkasan untuk hari ini apa? YouTube Self Healing Irmansyah Effendi ini langsung dapat menyalurkan energi untuk diri sendiri. Jadi dengarkan YouTube-nya kira-kira 2 jaman, teman-teman akan dapat free attunement untuk Reiki Tumo tingkat 1. Ya, YouTube Self Healing ini saya juga pernah membahas tentang ini, dan Kundalini dari Idayanti Sudiro di Indonesia Belajar ini juga akan lebih lanjut menerangkan dan membahas dan melengkapi apa yang belum dibahas di Self Healing dari Irmansyah Effendi.
ya. Dan kemudian YouTube evaluasi cara berjalan Anda jika teman-teman tadi ternyata punya masalah dengan postur tubuhnya, entah bungkuk, entah skoliosis, ya. Kemudian juga entah misalnya ada rasa yang nggak enak di tulang sendi otot, suka masalah sakit pinggang, sakit punggung, dan sebagainya. Tonton YouTube dari Ida Yanti Sudiro dengan judul evaluasi cara berjalan Anda. Nah, jika teman-teman mau meningkatkan kemampuan Reiki-nya yang tadi ya, setelah dengar YouTube, teman-teman dapat juga mengikuti Loka Karya 3,5 jam dan mendapatkan sertifikat Reiki 1. Ya. Nah, di sini teman-teman harganya menjadi lebih murah, yaitu 50% diskon ketika teman-teman sudah nonton YouTube dari Self Healing oleh Bapak Irmansyah Effendi. Dan praktekkan selalu SSP. SSP apa? Santai, senyum, dan pasrah ya, dalam menyalurkan energi Reiki dan kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan energi Reiki, teman-teman nanti terus ya selalu dipraktekkan SSP-nya. Dan bagi teman-teman yang belum, nanti mudah-mudahan ya setelah mendengarkan YouTube dari Self Healing serta YouTube dari kotoran-kotoran hati ya, teman-teman juga bisa mempraktekkan tentang SSP ini. Dan bawalah dalam kehidupan kita sehari-hari, jalani pola hidup sehat ya. Ingat, sangat banyak hal-hal yang bisa kita ketahui, yang bisa kita lakukan untuk menunjang kesehatan kita ya. Jadi bukan hanya tentang fisik ya, tentang makan, tapi juga olahraganya, juga tidurnya, juga dapat lewat tadi dari healing kita lewat energi ya. Nah, di sini teman-teman mungkin saya sekarang boleh dapat sharing lagi ya dari Pak Bambang ya. Pak Bambang, tadi soal SSP nih, karena Pak Bambang juga kebetulan sudah alumni ya dari Reiki Tumo. Gimana Pak kalau kalau Pak Bambang menyalurkan Reiki tanpa SSP, apa yang terjadi Pak Bambang? Ya nggak enak, rasanya nggak merasakan apa-apa, nggak enak gitu. Pasti harus senyum santai. Nggak merasakan apa-apa. Iya. Oke, kalau habis senyum santai rasanya apa Pak? Santai, kita bisa santai menyalurkan energi itu dengan enak, santai itu. Energinya bisa halus, keluar enak. Oke, ya terima kasih sharingnya Pak Bambang ya. Nah teman-teman, itu sharing dari saya dulu. Nanti mungkin kita buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin terakhir baru kita salurkan dan teman-teman nanti bisa merasakan dan kemudian bisa bertanya jika ada pertanyaannya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Cut. Terima kasih Bu Oki atas pencerahannya malam hari ini ya Bu. Sangat inspiratif sekali tadi tentang Reiki Tumo. Semoga ini sahabat pembelajar bisa terinspirasi untuk join hidup sehat juga ya Bu. Padahal caranya mudah sekali, gampang sekali. Tapi ini kadang kita kan suka nemuin kendala ya Bu. Gimana sih Bu caranya supaya kita bisa mengatasi kendala nggak cuma sekedar sehari 2 hari, tapi juga bisa konsisten gitu Bu. Karena kan kesehatan ini kan efeknya jangka lama ya Bu, untuk investasi kita jangka lama. Nah gimana nih strategi dari Bu Oki, tips triknya nih Bu, mungkin boleh di-share. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah Mbak Cut, apa yang ditanyakan tadi, itulah memang kalau saya bilang ini saya gabungkan dengan apa yang saya pelajari juga di coaching ya. Jadi orang seringkali melakukan, kalau lagi seru, lagi baru melakukan ya cukup rajin gitu ya. Tapi kemudian setelah waktu tertentu kemudian jadi malas, ya, tidak konsisten, ya. Dan akhirnya gimana hasilnya? Menurun ya Pak Bambang ya. Nah, akhirnya jadi menurun. Nah, gimana caranya untuk bisa konsisten? Nah, ini memang perlu komitmen dari diri sendiri. Dan disinilah
butuhnya seorang coach. Ya, jadi coach itu biasanya dia akan mendampingi Bapak Ibu untuk bisa sampai terbentuk sebuah kebiasaan. Kalau kebiasaan sudah terbentuk, akhirnya yang terjadi apa? Diri kita sendiri sebagai sebagai yang menentukan gitu ya. Karena misalnya, loh, saya kok nggak enak badannya, kok saya pengen olahraga. Nah, benar nggak nih Pak Haruno dan Pak Bambang? Ya, jadi akhirnya diri kita sendiri yang merasakan. Kemudian Pak Bambang juga pernah misalnya mengatakan waktu itu ya di sharing yang lain ketika evaluasi cara berjalan gitu ya, ketika kita lakukan misalnya latihan dari rahasia berjalan alami, nggak enak kalau nggak rahasia berjalan alami gitu ya. Jadi sampai terbentuk sebuah kebiasaan perlu komitmen dari diri sendiri. Dan kalau misalnya diri sendirinya tuh nggak kuat, nah, silahkan memang mencari seorang coach untuk membentuk sebuah kebiasaan. Nah, kemudian di sini nih Mbak Cut, ada juga Mbak Enita ya. Boleh saya sapa dulu Mbak Enita? Selamat malam, Oke. Ya, selamat malam Mbak Enita. Nah, gimana Mbak Enita kalau soal apa ya? Mungkin boleh sharing nggak soal kebiasaan latihan-latihan nih? Kalau Mbak Enita gimana pengalamannya? Ya, kalau pagi ya berusaha ya Pak Bu ya. Pagi RBA ya. Jadi kan biar kan tulang punggung saya skoliosis ya. Jadi berusaha latihan seperti itu. Memang sih waktunya agak kurang juga karena mau kerja gitu. Karena mau kerja ya. Iya, mesti kerja. Tapi Mbak Enita selalu mau berusaha untuk lakukan gitu ya. Nah, iya. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari diri sendiri juga ya akhirnya ya yang akan menentukan nih kita mau take action atau enggak. Kalau enggak kita jadinya, saya minjem istilah dari teman saya ya, seorang coach juga namanya Coach Eri. Jangan kita sampai cuman apa itu? No action, workshop only. No action, loka karya only. Ya, jadi kalau cuma sampai di situ berhenti, artinya kita cuma sampai dapat pengetahuan, tapi manfaat untuk diri kita nggak bisa terasa. Oke, terima kasih Mbak Enita. Di sini tadi Ibu Leli ya lagi buka kamera dan di sini juga ada Pak Wayan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mungkin dari Mbak Leli atau Pak Wayan? Silahkan. Ya ada ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya mungkin yang tidak buka kamera juga kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya kembalikan ke Mbak Cut. Bu Oki mau nanya, kan besok saya mau ikut itu ya, Reiki-Tumo 1. Tadi baru daftar. Jadi besok dikasih kemana transfernya apa gimana? Oh iya, nanti di grup bisa tanya ke panitianya ya. Oh, oke. Nanti ya, Mbak ya, mungkin di di grup ya. Ya. Nah, terima kasih nih Mbak Enita mengingatkan saya ya. Saya boleh sharing sedikit ya teman-teman ya. Tadi yang Mbak Enita katakan, Mbak Enita itu akan ikut ini teman-teman. Ya. Jadi besok di hari Jumat jam 18.30 sampai jam 22 ya. Kita akan ada kelas Reiki-Tumo tingkat 1 special class, yaitu buat teman-teman yang sudah menonton YouTube-nya Pak Irmansyah, maka akan bisa ikut kelas ini ya. Kebetulan saya sendiri yang mengajar. Ya, jadi silahkan teman-teman kalau ada yang mau ikut, ada info pendaftarannya juga, atau dengan Ibu Endah, ya, Ibu Endah juga bisa kalau ada yang mau ikut kelas dari Reiki-Tumo Special Class. Kalau di sini kita akan mendapatkan sertifikat dan bisa melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Nanti saya akan mengajarkan langsung teman-teman.
Oh ya, sebagai yang terakhir ya teman-teman, eh, kontak saya adalah ini 0816 1104 995, Facebook saya, Instagram ya, YouTube saya Ida Yanti Sudiro. Silakan teman-teman yang belum temenan sama saya akan sangat senang jika teman-teman juga mau temenan ya sama saya di sosial media dan nanti juga jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di sana. Begitu Mbak Cut, bisa dikembalikan ke Mbak Cut? Terima kasih Bu Oki, ini tadi sangat inspiratif sekali ya Bu ya, apalagi tentang Reiki Tumo. Buat yang mau join bisa langsung aja hubungi kontak yang tadi ya Bu ya. Iya. Dan ini cara mudah dan instan hidup sehat, ini benar-benar instan sekali ya Bu ya. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil, hal yang sederhana, dari pola hidup sehat dikontrol, ke makanan yang dikonsumsi, kemudian pola istirahat, dan juga mengontrol pikiran, itu jadi akan stimulus untuk kita melakukan pola hidup sehat. Mungkin dari Bu Oki ada closing statement Bu sebelum sesi malam ini selesai? Iya. Jadi teman-teman semuanya ya, instan dan mudah untuk hidup sehat ya. Tadi saya sudah paparkan tentang beberapa hal yang harus kita lakukan dan bisa lakukan ya, seperti harus kena matahari lah, minumnya harus cukup lah, tidurnya harus cukup. Tapi yang instan dan sehat adalah dalam penyaluran energi. Bayangkan teman-teman, saat ini kita tidak dapat menyalurkan energi Reiki Tumo. Tetapi setelah teman-teman mendengarkan YouTube-nya Pak Irmansyah, ya, yang kira-kira 2,5 jam ini, teman-teman akan bisa merasakan adanya energi yang keluar dari telapak tangan kita. Ya, dan itu yang namanya instan. Kita nggak perlu berjam-jam, nggak perlu berhari-hari untuk belajar ini, cukup dengan 2,5 jam. Dan ketika nanti dengan saya 3,5 jam, kita akan merangkum lagi, kita akan lihat lagi kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas. Dan sebagai yang terakhir ya Mbak Cut, saya izin waktu 5 menit untuk teman-teman yang belum pernah ikut Reiki Tumo untuk bisa merasakan ya bagaimana sih energi Reiki Tumo ini. Sedangkan buat teman-teman yang sudah belajar saat ini mungkin ada yang tidak juga buka kamera ya, nggak apa-apa ya. Sama-sama menyalurkan bersama dengan saya, sinkron dengan saya ya. Pak Bambang bisa sinkron dengan saya. Tadi sini juga ada beberapa yang saya tahu juga sebagai alumni dari Reiki Tumo. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin merasakan, silakan tangannya ya ditaruh saja di pangkuan. Ya, ditaruh di pangkuan menghadap ke atas ya. Lalu teman-teman senyum. Senyum. Kemudian badannya jangan tegang ya. Jadi kalau bisa nih, yuk badannya disantaikan. Nah, ya, jadi disantaikan seperti itu. Kemudian tangannya di atas pangkuan dan senyum. Saya akan menyalurkan ya. Jangan berusaha merasakan. Yang penting santai saja. Dan teman-teman yang lain sinkron aja dengan saya. Yang sudah ikut, ya, sudah alumni dari Reiki. Rasa jangan dicari, semakin
teman-teman ini santai, semakin bisa merasa. Rasanya kira-kira apa? Bisa seperti tekanan, ya, bisa seperti hawa hangat di telapak tangannya, juga bisa terasa di tubuhnya, ya. Tergantung dari kepekaan teman-teman semuanya. Iya, cukup teman-teman. Sambil tetap tersenyum, matanya boleh dibuka. Nah, siapa yang bisa merasakan? Mbak Enita, apa rasanya Mbak Enita? Jadi ada gelombang yang masuk, makin lama makin kencang, lalu tangan saya anget, lalu kayak ditusuk-tusuk jarum, gatel. Gatel ada ditusuk-tusuk gitu ya. Oke, terima kasih sharingnya Mbak Enita. Terima kasih Bu Oki. Iya. Yang lain siapa? Ada yang bisa merasakan sesuatu? Gimana? Pak Haruno dan Bu Giarti ya. Mungkin Bu Giarti dulu, habis ini Pak Haruno ya sebagai yang terakhir ya. Bagaimana Bu Giarti? Terima kasih Bu Oki. Ini kayak kedutan di ujung-ujung jari Bu. Semakin lama semakin kencang. Kedutan di ujung jari semakin lama semakin kencang. Iya. Nah, kalau ditanya nih, kok rasanya di telapak tangan ya, di jari-jari, memang bagian dari tubuh kita yang paling peka ya, biasanya secara umum itu bagian tangan. Ya, makanya teman-teman merasakannya di situ. Nanti kalau lebih lama seperti mendapatkan attunement ya, itu teman-teman bisa merasakan sampai ke tubuh kita, atau bahkan ada juga yang rasa kayak di kepalanya kayak ada sesuatu gitu ya. Mungkin ada juga yang merasakan itu juga bisa terasa. Pak Haruno, terima kasih ya Bu Giarti. Boleh saya dengar dari Pak Haruno sebagian terakhir untuk malam ini? Suaranya belum nih Pak. Suaranya masih belum Bapak buka. Oke, iya, sudah. Ya. Pak. Saya merasakan hawa hangat dari kepala turun ke punggung, mengalir ke pundak, terus ke telapak tangan. Begitu. Oke. Ya, terasa hawa hangat ya. Ya, hawa hangat. Terasa sekali jalannya dari ubun-ubun turun begitu Bu. Turun gitu. Ya. Oke, terima kasih nih Pak Haruno, Bu Giarti dan Bu Enita ya. Bu Leli mau sharing sesuatu? Enggak ya, dari tadi Bu Leli malu-malu nih dari tadi ya. Gimana Bu Leli? Ya, waktu penyaluran energi tadi saya merasa semua jari-jari kayak kesemutan naik ke atas sampai lengan atas, kayak apa ya, sakit gitu Bu, kayak ada yang sakit. Malah agak sakit ya? Ya, kayak apa ya Bu, rasanya kayak tangan diborgol gitu Bu. Sakit. Oh gitu. Oke. Sekali gitu. Baik, Bu Leli, terima kasih sharingnya ya. Nah, teman-teman, kok rasanya kayak Bu Leli ada kayak tangan di borgol atau ada yang kayak sakit. Ini bagian dari sebuah proses pengeluaran dari kotoran-kotoran dari tubuh kita ya. Jadi biasanya ke bagian-bagian tubuh kita yang tertentu yang memang ada kotoran atau ada penyakit, ada energi negatif, bagian-bagian itu bisa saja bereaksi lebih
banyak dibandingkan bagian tubuh yang lainnya. Tetapi apa yang disarankan besok kita akan bahas ya teman-teman dengan saya. Kita biasanya akan minta ke bagian tubuh itu untuk disalurkan lebih lama supaya kotoran-kotornya keluar melalui pori-pori terdekat dan juga melalui telapak tangan kita. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang besok kita akan bahas ketika belajar Reiki Tumo dengan saya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya atas partisipasinya, atas sharingnya juga. Saya kembalikan ke Mbak Jut ya untuk ditutup. Oh, foto keluarga dulu nih Mbak Jut ya. Ya, foto keluarga dulu Bu kita. Ini Iya. boleh untuk sahabat pembelajar kita on kamera sejenak, mau foto bersama dengan Ibu Oki, life coach kita pada malam hari ini. Ya, kita 2 kali ya Bu ya. Iya. Oke, sahabat pembelajar, kita take yang pertama. 1, 2, 3. Ya, tahan. Yang kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah foto bersamanya Ibu Oki. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih Mbak Ju. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Bu Oki. Selamat Selamat malam semuanya. Malam Pak Runo. Terima kasih Bapak. Malam. Sehat terus ya. Iya, Sehat terus kita Belajar ya. nggak kerasa kita sama-sama. udah. Amin. Iya, sahabat pembelajar kita nggak kerasa banget nih udah hampir jam 9 malam. Kita udah 1 jam lebih bersama dengan Bu Oki. Kita akan berjumpa dengan Bu Oki besok ya Bu. Buat yang mau ikut training dari Bu Oki, Reiki Tumo. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung malam hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami Indonesia Belajar. Dan kita ketemu lagi chat dengan Bu Oki di hari Kamis malam minggu depan. Saya Cut Fitria mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Terima Selamat kasih. malam. Terima kasih. Hai.